Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to Zikrian Podcast. Bagaimana kabar teman-teman semuanya nih? Dan semoga di tahun yang baru ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya harapan kita di tahun baru ini bisa membuat kita lebih maju dan berkembang lagi. Dan semoga di 365 hari ke depan kita bisa mendapatkan kesempatan baru untuk melakukan sesuatu. Dan tak bosan kami mengingatkan, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, karena subscribe dari kalian itu sangat memotivasi kami untuk membuat konten baru, dan subscribe dari kalian itu sangat berharga untuk menumbuhkan semangat kami dalam membuat konten. Dan jangan lupa terus tonton channel YouTube kami, karena kami akan selalu menyajikan konten-konten dengan tema menarik lainnya. Dan kami doakan semua harapan teman-teman di tahun 2021 ini semuanya terkabul dan bisa tercapai dengan apa yang diekspektasikan pada hari sebelumnya. Oke, tema pada hari ini kami akan membahas tentang sesuatu yang sangat sering dialami oleh anak-anak muda, sesuatu yang sangat sering dialami oleh pemuda-pemuda zaman sekarang, yaitu tentang bully. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, saya tentunya berdua sama rekan saya, yaitu Sabda Zikra. Oke, ngomongin masalah bully. Menurut Zikra, bully itu seperti apa sih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Devri Mahendra yang telah melemparkan pertanyaan kepada saya tentang bully. Ya, kalau menurut saya sih bully itu adalah tindakan penggunaan kata atau lisan untuk menyakiti seseorang, baik itu secara verbal maupun secara secara fisik maupun psikologis, sehingga membuat seseorang itu jadi trauma. Maksudnya gini kan, kita melontarkan kata-kata kayak gini ya, itu ngomongin dia kayak gini secara kasar, memaki-maki dia, bilang dia kayak gini atau bilang keluarganya kayak gini, sehingga anak yang kita bully itu merasa dirinya tuh kayak mana itu, insecure gitu, nggak pede jadinya karena merasa tertekan gitu karena ocehan atau bulian dari teman-temannya gitu, sehingga anak itu setiap ketemu orang gitu merasa takut sendiri gitu. Takut di sini maksudnya takut kalau ketemu sama orang tuh takut dibully, dikatain ini, dikatain itu. Menurut saya sih itu aja pengertian bullying. Tapi entahlah ya, kalau menurut rekan saya Devri Mahendra, kalau menurutmu apa sih pengertian bully itu? Berarti bully itu sangat mempengaruhi psikologi seseorang ya. Dan kalau menurut aku sih, bully itu ya perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak zaman sekarang. Siapa sih anak zaman sekarang atau remaja zaman sekarang yang mau dibully gitu kan? Rasanya dibully itu gak enak gitu loh, bisa merusak psikologi seseorang gitu kan. Khususnya anak-anak sekolah, anak-anak remaja, pemuda-pemuda zaman sekarang. Kadang kan ada juga anak-anak zaman sekarang yang suka bully anak kecil yang gak tahu umur. Mereka tetap aja membuli, gak tahu memandang umur, nggak tahu memandang fisik, nggak tahu siapapun, tetap mereka bully. Walaupun itu orang tua, dewasa, mereka tetap membuli dengan tujuan yang belum diketahui. Mungkin saja mereka merasa paling jago gitu kan, bisa jadi mereka membuli anak-anak sekolah, anak-anak kecil gitu. Dan itu bisa melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban. Jadi menurut aku bully itu seperti itu sih. Oh, jadi itu ya pengertian bully menurutmu. Tapi di kalangan sekarang nih ya Dev, kalau kita tengok anak-anak sekarang ya, baik itu di sekolahan maupun di dunia kerja gitu kan, banyak yang terjadi pembulian. Masalahnya tentang pembulian fisik aja dulu, tentang body shaming. Nengok orang gendut misalnya kan, kayak kita nih ya, nengok orang gendut kan pasti gendut kali, makan apa sih? Pasti makan banyak, pasti rakus makanya gini gitu. Kok bisa gendut kayak gitu, nggak bisa diet. Dengan body shaming kayak gitu aja membuat orang tertekan kan. Jadi korbannya mikir gini, oh iya ya, gemuk kali ya aku ya, kayak mana ya ngurusinnya. Ya dia tuh nggak pede gitu, setiap ketemu sama orang kan, ngumpul sama teman-temannya yang lain kan, yang punya badannya bagus, dia punya badannya gemuk, jadi merasa minder gitu. Ada satu lagi tentang fisik, kurus pun dibilang kayak gitu, kurus kali, kurang makan ya, nggak pernah belanja ya, kurang jajan ya, atau makan hatinya. Di situ pun sering juga dialami anak-anak sekarang, baik itu di sekolah maupun di dunia kerja. Pembulian itu sering terjadi. Misalnya kita bilang dia kurus kan, orang kurus itu belum tentu dia nggak makan gitu, belum tentu dia makan hati. Kadang udah tergantung gennya gitu, hormon dari keluarganya gitu kan.
Kadang udah bapaknya kurus, ibunya kurus, pasti anak-anak ikut kurus. Nggak semua orang kurus itu makan hati gitu. Jadi nggak perlu bully orang atau body shaming orang tentang bentuk tubuh orang itu aja. Kalau membuli, berpraktekkan ke diri kita dulu, berkaca kita dulu. Apakah kita udah sempurna atau belum? Kalau belum, jangan coba membuli orang. Jadi itu aja sih. Jadi menurut Devrian tuh pengertian seperti itu ya. Tapi aku tanya sama kamu ya Dev, kalau menurutmu bully itu termasuk dalam kategori bercanda atau enggak sih? Ya itu sih benar sekali apa yang kamu bilang tadi kan. Anak-anak muda zaman sekarang itu banyak bercandanya kelewatan, suka ngatain orang gemuk lah, kurus lah, suka body shaming. Tanpa mereka sadari perkataan mereka itu sudah merusak psikologi seseorang gitu loh. Belum tentu apa yang kita bercandain seperti itu belum tentu lucu menurut mereka. Bisa jadi menurut mereka itu sama aja dengan pembulian terhadap mereka, body shaming. Belum tentu apa yang kita bercandain seseorang belum tentu membuat orang itu senang dengan bercandaan kita gitu. Ya kalau menurut aku sih bully itu ya tidak bisa dikatain dalam kategori bercanda gitu ya. Alasan aku ngatain seperti itu karena keduanya tidak bisa bersifat sama gitu, tidak bisa iseng atau mengerjai anak atau orang lain yang menjadi korban. Namun ada batasan yang sangat jelas antara bully dan bercanda. Misalnya nih ya, bercanda itu dilakukan sebagai salah satu cara komunikasi dalam bentuk interaksi sosial. Dan bisa saja kita bercanda itu dalam hal lucu-lucuan gitu atau yang membuat situasi menjadi pecah lah gitu ya, supaya nggak garing-garing kali. Itu sih bercanda menurut aku, beda sama bully. Kalau bully itu kan ya bisa merusak psikologi seseorang seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau menurut aku sih gitu aja. Oh gitu ya, jadi menurutmu bully itu bukan termasuk dalam bercanda ya. Tapi kalau akhir-akhir ini ya, atau sering-sering ini kita lihat ya Dev, setiap orang yang membuli itu gitu kan, misalnya ngatain orang gemuk, kurus atau apalah kan, pasti ujung-ujungnya orang bilang, alah jangan masuk ke hati, aku cuma bercanda gitu, bercanda aja dimasukin ke hati. Tanpa kita pikir ya, kita sebagai orang yang membuli gitu kan, membuli orang atau teman kita kan, udah kita bully orang itu, kita bilang kayak gini, kayak gitu, keluarganya kayak gini, dia kayak gitu, terus seenaknya aja akhirnya kita bilang, alah aku cuma bercanda. Pertanyaan di sini, bercanda tuh ada batasnya. Bercanda tuh misalnya seperti ini ya, kalau gini kan terus ketawa, itu udah diam aja. Tapi kalau udah menyangkut masalah body shaming, kita ngatain dia gini gitu sampai keluarganya, itu kategorinya menurut aku bukan bercanda lagi, itu malah ibaratnya lebih dari bercanda atau termasuk bully gitu ya. Gimana gitu, setelah orang itu sakit hati udah tertekan gitu dengan omongan kita kayak gitu sampai orang itu nggak terima, dengan seenaknya kita bilang itu cuma bercanda. Jadi benar sih kata Devrian, kalau bully itu termasuk dalam bukan hal yang bercanda. Kalau ini saya setuju nih. Oh berarti jelas ya Des, kalau perbedaan antara bercanda sama bully itu beda gitu kan. Oh ya masalah tentang bully ya, kan akhir-akhir ini banyak orang membuli kan. Kalau menurutmu di mana sih banyak orang sering melakukan pembulian gitu, selain di dunia kerja gitu, di mana aja sih lagi gitu? Kalau menurut aku sih tempat pembulian itu sih umumnya banyak anak-anak sekolah ya. Sebenarnya sih bukan anak-anak sekolah, banyak remaja-remaja lain di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Pemuda-pemuda zaman sekarang, komplek rumahnya itu banyak juga sih soal bully-membuli, tapi yang paling sering kita temui itu ya anak-anak sekolah zaman sekarang. Karena di sekolah itu sih cenderung lebih banyak anak-anaknya sih dalam memilih pergaulan bebas, dalam memilih pergaulan teman, lebih banyak memilih bergeng-geng gitu kan. Dan pasti segera pernah bergeng-geng dalam sekolah kan. Ada geng-geng yang baik-baik sama yang baik-baik gitu. Ya namanya anak sekolah yang labil ya. Misalnya nih ya, kita ambil contohnya. Aku kan di sekolah itu kan misalnya punya satu kelompok geng, dan Zikra nih juga punya satu kelompok geng gitu kan. Jadi aku tuh nggak senang gitu sama geng Zikra atau sama kelompok Zikra. Aku ngata-ngatain lah geng Zikra itu geng yang geng yang jelek-jelek gitu ya. Pasti kan kalau geng kita dikata-katain jelek, dikata-katain buruk sama orang lain, pasti ya kita merasa sakit hati atau merasa apa. Itu sih contoh pembulian zaman sekarang sih pada lingkungan sekolah. Ya walaupun sebenarnya banyak pembulian lain di luar sekolah, tapi yang umum sering kita temuin itu ya di lingkungan sekolah gitu, banyak pembulian yang terjadi. Kalau menurut aku sih gitu. Oh jadi menurutmu pembulian itu sering dilakukan di sekolah ya?
Kalau menurut aku sih sama juga sih. Oh ya, seperti yang mau bilang tadi kan, di sekolah tuh bergeng-geng. Kalau masalah itu aku jawabnya betul sekali. Gimana gitu kan? Soalnya dulu kan kita pernah sekolah kan, pasti ada gengnya. Geng ini, geng yang pintar-pintar ini, geng yang cupu-cupu ini, apalagi geng ini kan. Jadi di sekolah tuh pasti memilih-milih pertemanan gitu. Yang mana salah satu orang itu pasti milih temannya kan yang lebih pintar gitu kan, biar dia juga ikut pintar. Sebenarnya yang memilih itu nggak pintar, tapi dia pandai kan dipilih yang pintar biar dia dinamakan juga orang pintar gitu kan. Misalnya aja kayak gini ya Dev ya, di sekolah tuh kita satu sekolah nih, jadi aku punya geng gitu kan. Geng aku ini termasuk geng apa lah gitu kan, geng yang termasuk pintar lah gitu. Pintar di sini sih dibilang juara nggak juga, juara termasuk elit lah gitu kan. Kebanyakan kayak gitu sekolah sekarang kan, milih yang elit pertemanannya. Kalau yang berduit diajak berkawan, kalau yang pintar diajak berkawan. Tapi kalau yang nggak berduit nggak pintar, paling masa kena bully aja sama orang tuh. Jadi kalau masalah geng-geng dalam pertemanan itu sebenarnya nggak baik juga. Kenapa sih di sekolah tuh sering sekali orang-orang tuh bergeng dalam memilih berkawan? Apa nggak ada salahnya kan kalau dalam memilih berteman tuh nggak usah bergeng-geng, nggak usah buat geng, berteman aja semuanya. Toh akhirnya semua sama kok, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama makan nasi. Mungkin yang bergeng ini beda sama kita kan, mungkin dia merasa nggak makan nasi, mungkin dia makan roti, keju, susu. Tapi masalah itu nggak usah lah bergeng-geng dalam memilih kawan tuh. Nanti masalah geng-geng itu kan, bully geng ini, bully geng itu. Yang geng ini nggak terima dibully pasti marah kan, bully balik. Akhirnya dalam hal membully itu bisa menimbulkan kececokan, yaitu bisa berantem ujung-ujungnya gitu kan, ribut di kelas, ribut di sekolah, ujung-ujungnya dari bully membully itu bisa jadi taruhan. Ya, menurut aku sih kayak gitu sih Dev. Ya, jadi gitu aja sih pembahasan kami tentang bully. Ya, jadi siapapun yang mau berteman sama kita, respon, terima apa adanya. Jangan, walaupun dia gendut, walaupun dia kurus, tetap terima dia apa adanya. Dan jangan terlalu kelewatan dalam bercanda. Misalnya ada teman kita yang gendut atau ada teman kita yang kurus, kita panggil dia dengan sebutan gendut kurus. Belum tentu apa yang kita sebutkan itu, walaupun dalam keadaan bercanda, belum tentu bisa diterima dia. Karena apa yang kita ucapkan itu belum tentu lucu menurut mereka. Bisa jadi apa yang kita katakan terhadap mereka itu mengganggu psikologis kepada mereka, bisa saja membuat mereka sakit hati. Jadi kalau menurut aku itu aja sih. Jadi kesimpulannya di sini ya, kita tuh tidak boleh membuli orang. Baik itu pembuliannya kita lakukan dalam bercanda. Misalnya kayak Devri yang bilang tadi kan, bilang panggilan orang gendut tuh kita panggil gendut, kurus. Kalau kayak gitu masih enak kan, kita panggil gendut kan dia memang gendut. Kadang orang tuh banyak kalau manggil gendut kan, wis gajah, wis badak kayak gitu kan, itu kan termasuk dalam satu hal yang negatif gitu. Dengan kita ngatain orang kayak gitu kan, kayak badak, kayak gajah kan, jadi merasa minder gitu kan, nggak enak hati, dia tertekan gitu. Terus bilang orang kurus, kalau dipanggil kurus nggak apa-apa kalau dia memang kurus ya. Tapi kalau panggilannya dipanggil kutilang, itu lebih menyakitkan lagi. Tahu nggak kutilang tuh apa? Kutilang tuh udah kurus, tinggi, langsing, itu kan nggak enak dipanggil kan. Padahal dan hatinya kalau dia bisa gemukkan badan, digemukannya tuh nggak pengen dia kurus. Tapi kayak mana lagi, udah bawaan dari keluarganya atau gennya. Jadi kesimpulannya di sini, jangan pernah sekali-sekali membuli orang atau bercanda tapi ujungnya menjadi bully dan menyakitkan orang. Kalau mau membuli orang boleh, tapi bawa ke diri kita dulu, berkaca diri kita dulu, baru boleh membuli orang. Intinya di sini stop bullying, oke? Dan teman-teman semuanya, sekian dulu podcast kami pada hari ini yang membahas tentang bully. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube kami di Zikrian Podcast, karena di situ kami akan selalu menyajikan konten-konten dengan tema menarik lainnya. Dan kami ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kami, jangan lupa di subscribe, karena subscribe dari kalian itu sangat membuat kami termotivasi dalam membuat konten dan lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.